Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang saya sayangi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang himpunan. Yang pertama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsep himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalian mengenal tentang kumpulan, kelompok, grup, ataupun gerombolan. Dalam istilah biologi, kita mengenal tentang kelompok-kelompok, misalkan kelompok flora. Ada kelompok fauna. Misalkan flora ini adalah kelompok tumbuh-tumbuhan, itu kita bagi menjadi dua, misalkan kelompok tumbuhan dikotil. Ada tumbuhan monokotil. Misalkan dalam kelompok fauna ini ada kelompok kecil, yaitu kelompok vertebrata. Ada kelompok invertebrata. Ada lagi kelompok misalkan di Indonesia itu terdiri dari banyak suku kan? Itu ada suku Jawa, ada kelompok suku Madura, ada kelompok suku Dayak, dan masih banyak lagi kelompok suku-suku yang lain. Ada lagi misalkan kelompok anak-anak yang pandai, misalkan kelompok anak yang pandai. Ada lagi kelompok anak-anak yang gemuk. Ya, inilah kelompok-kelompok yang akan kita pelajari. Apakah kelompok-kelompok semuanya ini bisa termasuk dalam himpunan? Kita akan mempelajari contoh-contoh mana yang disebut dengan himpunan, mana yang bukan himpunan. Kumpulan yang seperti apa yang termasuk himpunan? Misalkan 1, itu adalah kumpulan siswa yang lahirnya pada bulan Agustus. Misalkan di kelas 7A itu ada 3 anak yang lahirnya pada bulan Agustus. Misalkan Agus Setiawan, Agus Nurdianto, Agustinus Suwarto. Anak-anak ini dari TK, SD, dan kelas 7 ini berarti SMP, itu pada data kelahiran dia terlahir pada bulan Agustus. Nah, inilah kumpulan anak-anak yang lahir pada bulan Agustus untuk kelas 7A. Misalkan di sini ada Nanang yang lahir pada bulan September, misalkan Nanang bulan September. Maka kumpulan ini itu tidak lagi menjadi kumpulan anak-anak yang lahir pada bulan Agustus, karena di sini ada Nanang yang lahir pada bulan September, sehingga himpunan ini akan batal menjadi kumpulan anak-anak yang lahir pada bulan Agustus. Jadi yang benar, anak-anak yang lahir pada bulan Agustus pada kelas 7A itu adalah Agus Setiawan, Agus Nurdianto, dan Agustinus Suwarto tanpa Nanang. Jadi Nanang kita hapus agar menjadi suatu
data yang benar. Contoh berikutnya yaitu kumpulan siswa laki-laki. Saya ambil sampel siswa kelas 7A yang laki-laki, yaitu David, Dino, dan Dion. Nah, inilah kumpulan siswa laki-laki kelas 7A. Kalau misalkan ada siswa yang namanya Eni ini perempuan, maka kumpulan ini tidak menjadi kumpulan siswa laki-laki karena ada Eni di sini. Agar menjadi kumpulan siswa laki-laki, maka Eni ini harus kita hapus. Nah, inilah kumpulan siswa laki-laki dari kelas 7A. Jadi jelas anggotanya yaitu anak laki-laki saja, tidak ada anak perempuannya. Berikutnya adalah kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Misalkan kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M di sini adalah mahkota dewa, buah maja, buah malaka, buah mangga, buah manggis, buah markisah, dan buah melon. Inilah buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kalau misalkan di sini ada buah yang diawali dengan bukan huruf M, misalkan nanas, maka ini sudah bukan kumpulan buah yang diawali dengan huruf M lagi. Kumpulan buah-buahan ini sudah bukan lagi buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Karena apa? Ada yang diawali dengan huruf N di sini yaitu nanas. Sehingga apabila kita ingin membuat suatu himpunan buah-buahan yang diawali dengan huruf M dengan benar, maka buah nanas ini harus kita hapus. Nah, sehingga sudah benar bahwa ini adalah kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Semua orang akan sepakat kalau ini adalah buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Kumpulan berikutnya adalah kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kumpulan nama kota yang ada di Indonesia yang diawali dengan huruf S yaitu misalkan Sabang, Salatiga, Samarinda, Surabaya, Semarang, dan Serang. Inilah kota di Indonesia yang saya pakai untuk sampel kota-kota yang diawali dengan huruf S. Sekarang misalkan di sini ada kota Malang. Maka himpunan K ini itu sudah bukan himpunan nama-nama kota yang ada di Indonesia yang diawali dengan huruf S.
karena ada kota yang diawali dengan huruf M, yaitu Malang. Agar menjadi himpunan yang benar, maka kumpulan ini harus kita hilangkan kota Malangnya ini. Nah, sekarang sudah menjadi kumpulan nama-nama kota yang ada di Indonesia yang diawali dengan huruf S yang bisa disebut dengan himpunan. Yang sudah kita pelajari tadi adalah kumpulan yang termasuk himpunan. Sekarang kita akan belajar tentang kumpulan yang bukan termasuk himpunan. Kumpulan yang bukan termasuk himpunan misalkan yaitu kumpulan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Misalkan anak yang bernama A mengatakan bahwa Malang adalah termasuk kota besar. Nah, anak yang namanya B, dia mengatakan bahwa Malang itu bukan kota besar itu adalah Surabaya. Nah, terus anak yang C lagi mengatakan bahwa Surabaya itu belum besar, masih besar Jakarta. Anak yang C mengatakan seperti itu. Nah, maka karena di sini ketika anak ini mengatakan kota besar yang ada di Indonesia itu berbeda-beda atau relatif, maka kumpulan kota besar yang ada di Indonesia ini tidak bisa dijadikan sebagai himpunan. Contoh kumpulan yang bukan merupakan himpunan berikutnya adalah kumpulan orang-orang kaya yang ada di Indonesia. Ya, seperti tadi, misalkan ada anak-anak yang berdiskusi tentang ini. Siapa nama orang yang terkaya di Indonesia? Misalkan anak yang pertama mengatakan, "Oh, yang terkaya di Indonesia itu adalah bupati." "Oh, bukan." Yang B mengatakan, "Bukan bupati, yang terkaya adalah gubernur." Yang C mengatakan bahwa yang kaya itu bukan gubernur, itu orangnya itu loh, namanya Hairil Tanjung. Oh, bukan Hairil Tanjung itu. Itu yang terkaya itu adalah Hartono. Bersaudara. Misalkan seperti ini. Nah, karena keempat anak ini mengatakan kumpulan orang-orang yang ada di Indonesia itu berbeda-beda atau relatif seperti tadi, maka kumpulan orang yang kaya di Indonesia ini bukan merupakan himpunan. Contoh yang bukan merupakan himpunan lagi adalah kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Mengapa kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu itu bukan merupakan himpunan? Itu karena masing-masing anak mengatakan bahwa siswa yang pandai itu berbeda-beda. Mungkin si A mengatakan si Agus, si B mengatakan oh bukan si Agus, itu si Badu dan seterusnya. Jadi karena di sini masing-masing anak itu mengatakan sesuatu yang berbeda atau relatif, maka kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu itu bukan merupakan himpunan. Contoh yang keempat yaitu kumpulan gunung tinggi yang ada di Indonesia. Si A mengatakan bahwa Gunung Kelut itu sudah tinggi, ya karena pembandingnya adalah bukit-bukit yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan B mengatakan bahwa Gunung Semeru itu yang tinggi. Nah, yang berikutnya, anak yang berikutnya mengatakan, oh Puncak Jayawijaya. Misalkan seperti itu. Jadi karena ini gunung yang tinggi yang ada di Indonesia itu masing-masing anak mengatakan berbeda, maka gunung yang tinggi yang ada di Indonesia itu juga bukan merupakan himpunan.